Runtuhnya Jerman Timur oleh Katarina Suarez dan Katarina Fernanda Balibo, kelas 12 sosial 6. Sejak 1945, Jerman mulai dikuasai oleh 4 negara, yaitu Amerika Serikat, Uni Soviet, Inggris, dan Prancis. Masing-masing negara ini memiliki daerah pemerintahan sendiri di Jerman. Namun, pada dasarnya mereka bertujuan sama, yaitu mengontrol Jerman secara berdampingan. Selama beberapa waktu, keempat negara ini memerintah sebagaimana mestinya. Mereka membangun industri, perdagangan, dan banyak hal lainnya untuk membuat Jerman lebih baik. Akan tetapi, akhirnya setiap wilayah yang dikuasai oleh 4 negara tersebut mengalami semacam kesenjangan sosial. Ada wilayah-wilayah tertentu yang mengalami penurunan perekonomian, sementara wilayah lain yang dikuasai negara yang berbeda ternyata mengalami perekonomian yang lebih baik. Tidak hanya masalah ekonomi, perbedaan politik dan pemerintahan juga terjadi pada masa itu. Hal-hal tersebut akhirnya menimbulkan perselisihan, terutama antar dua negara adidaya, yaitu Amerika Serikat dan Uni Soviet. Akhirnya, semakin lama kedua negara tersebut semakin bersitegang, yang berujung pada permusuhan. Amerika Serikat kemudian merangkul Prancis dan Inggris yang saat itu bersama-sama menguasai beberapa wilayah di Jerman. Pada tahun 1948, ketiga negara besar ini bertemu dalam suatu perundingan yang digelar di London, Inggris. Dalam perundingan tersebut, ketiga negara bersepakat untuk bersatu atau bersekutu dan membentuk Jerman Barat yang terpisah dari wilayah kekuasaan Uni Soviet. Di kemudian hari, Amerika Serikat dan sekutunya disebut sebagai Blok Barat yang menganut paham liberalis. Amerika Serikat dan sekutunya disebut sebagai Blok Barat yang menganut paham liberalis. Amerika Serikat dan sekutunya disebut sebagai Blok Barat yang menganut paham liberalis. Uni Soviet tidak tinggal diam. Negara ini kemudian membentuk Jerman Timur pada 7 Oktober 1949. Jerman yang dahulunya merupakan satu wilayah utuh, pada akhirnya terbagi menjadi dua, yaitu Jerman Barat yang dikuasai Blok Barat dan Jerman Timur di bawah kekuasaan Blok Timur. Sejak 1871, Jerman merupakan negara besar yang luas daerah kekuasaan. Dalam kurun 20 tahun, 1871 sampai 1891, oleh Bismarck, Jerman dibangun menjadi negara industri yang besar di Eropa Timur. Bahkan sejak 1890, Kaisar Wilhelm menjadikan Jerman sebagai negara militer terkuat di Eropa, yang kemudian menjadi negara penyebab timbulnya Perang Dunia Pertama. Dalam keadaan negara yang hancur, muncullah tokoh Adolf Hitler yang berusaha membangun kembali Jerman yang hancur itu. Dengan menggunakan paham Nazi yang menghalalkan segala cara, Hitler berhasil membangun kekuatan militernya. Setelah merasa kuat, Jerman merebut kembali negara-negara yang jatuh ke tangan negara lain. Bahkan pada tahun 1933, Jerman menyatakan keluar dari PBB dan menolak perjanjian Versailles.
pada tahun 1919 yang dianggapnya sangat tidak adil dan memberatkan bangsa Jerman. Jerman menaruh sikap permusuhan terhadap sekutu sebagai balas dendam atas kekalahannya dalam Perang Dunia Pertama. Jerman menyerbu negara-negara tetangganya sehingga meletuslah Perang Dunia Kedua yang dahsyat itu. Dalam Perang Dunia Kedua, Jerman sangat merajalela. Dalam waktu singkat, hampir seluruh daratan Eropa dapat ditaklukkannya, kecuali Inggris yang masih tetap bertahan. Amerika Serikat segera ikut serta dengan membantu negara-negara sekutu mengepurkan pasukan Jerman. Sebagai akibatnya, Jerman dan negara-negara sekutu dapat ditaklukkan oleh pasukan bangunan sekutu yang dipimpin Amerika Serikat. Jerman harus menerima kekalahan dan kehancuran negara akibat Perang Dunia Kedua. Tokoh utama Nazi Hitler bunuh diri dan pahamnya dihapuskan. Berdasarkan hasil konferensi Potsdam pada tahun 1945, Jerman harus menggantikan kerugian akibat perang. Selain itu, negara Jerman terpecah menjadi dua bagian, yaitu Jerman Timur yang berhaluan komunis dikuasai oleh Uni Soviet dan Jerman Barat yang berhaluan demokrat dikuasai oleh Amerika Serikat. Sejak saat itu, pengaruh ideologi komunis Uni Soviet atau Rusia meluas di Jerman Timur. Sementara itu, Jerman Barat yang dikendalikan oleh Amerika Serikat berusaha membendung pengaruh ideologi komunis. Sebagai akibatnya, rakyat Jerman Timur dan Jerman Barat selalu bersaing dan sering bentrok. Untuk menghindari bentrokan itu, dibangunlah tembok pemisahan yang kukuh dan menjulang tinggi di sepanjang perbatasan antara kedua negara Jerman tersebut. Puncak dari perselisihan antara Jerman Timur dan Jerman Barat adalah pembangunan tembok Berlin oleh Uni Soviet. Kota Berlin itu pecah dan terbagi dua seiring terbentuknya Jerman Timur dan Jerman Barat. Meskipun Jerman terbagi menjadi dua wilayah kekuasaan, perbedaan kondisi masyarakat di berbagai bidang, termasuk ekonomi dan politik, tetap tidak bisa hilang. Sampai saat ini, Jerman kala itu dipercaya sebagai tempat lebih baik dibandingkan dengan Jerman Timur. Hal ini berdasarkan fakta bahwa setelah Jerman Timur terbentuk, ada banyak warga yang berusaha melarikan diri ke Jerman Barat. Melihat banyaknya rakyat Jerman Timur yang berusaha pindah ke wilayah blok Barat, Uni Soviet mulai resah dan menganggapnya sebagai pemicu kemunduran perekonomian Jerman Timur. Uni Soviet pun berusaha mencegah warganya yang ingin kabur, dan cara yang dipilih adalah dengan membangun sebuah penghalang agar rakyatnya tidak bisa lagi pergi keluar dari Jerman Timur. Pada tanggal 13 Agustus 1961, Uni Soviet akhirnya membangun tembok Berlin. Bangunan dinding tinggi dan kokoh ini menimbulkan dampak buruk di Jerman, khususnya bagi rakyat Jerman Timur yang seolah-olah merasa terisolasi dari dunia luar. Karena itulah, pembangunan tembok Berlin ini mendapat kecaman dari berbagai pihak, khususnya Amerika Serikat. Kecaman ini berlangsung dengan aksi-aksi protes dan demonstrasi di sekitar tembok Berlin. Walaupun tembok Berlin sudah didirikan, tetap saja ada sebagian masyarakat Jerman Timur yang berhasil kabur ke Jerman Barat. Namun, jumlah warga yang gagal melarikan diri juga tidak sedikit. Saat itu, Uni Soviet sudah memerintahkan para penjaga tembok Berlin untuk menembak siapapun yang berusaha menerobos tembok Berlin. Oleh karena itu, kebanyakan dari warga Jerman Timur yang gagal kabur ke wilayah Barat biasanya tewas ditembaki oleh para penjaga tersebut. Sempat terbagi dua, pada akhirnya Jerman Timur dan Jerman Barat kembali bersatu. Hal ini terjadi setelah aksi protes semakin meluas.
Hampir seluruh negara mengecam tindakan Uni Soviet. Aksi demonstrasi hebat di Jerman Timur terus berkobar sehingga membuat Uni Soviet merasa sedikit terdesak. Pada 9 November 1989, tembok Berlin pun resmi diruntuhkan. Akan tetapi, saat itu dinding-dinding kokoh tersebut belum benar-benar dihancurkan. Namun, pemerintah Uni Soviet mulai membuka akses dan mengizinkan warganya untuk pergi ke Jerman Barat. Pada tanggal 13 Januari 1990, tembok Berlin benar-benar dihancurkan. Hal ini pun menandai bersatunya Jerman Timur dan Jerman Barat. Penyatuan sebagai negara Jerman ini pun resmi dilakukan pada tanggal 3 Oktober 1990.